Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Oke, baik teman-temanku semuanya. Kembali lagi dalam channel ini, yaitu channel dalam rangka belajar, menambah wawasan, menambah ilmu, yaitu dengan tujuan tidak lain atau tidak bukan untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan kita. Jadi memang kalau kita berpikir untuk lebih mudahnya meningkatkan nilai kemanusiaan kita atau derajat kemanusiaan kita, jalan satu-satunya atau yang paling fundamental itu adalah dengan mencari ilmu. Sedangkan di Islam sendiri itu pun sangat ditegaskan bahwa mencari ilmu itu sangat wajib. Jadi kalau kita bertanya kapan selesainya kita mencari ilmu, itu enggak ada selesainya. Karena memang ilmunya Allah itu sangat luas, sedangkan manusia itu diberikan oleh Allah keterbatasan. Jadi misalkan kita sudah diberikan oleh Allah hidup paling lama mungkin 80 tahun. Mungkin kalau kita setiap hari belajar, kita itu belum sampai titik di mana ilmunya Allah itu selesai. Karena memang hari ini berbagai macam banyaknya ilmu itu menunjukkan bahwa ilmunya Allah yang ditaruh di alam semesta ini mungkin hanya setetes lautan. Mungkin air laut yang sangat luas itu belum digali oleh manusia. Nah, dalam rangka itu kita mencoba menambah wawasan atau menambah ilmu dari seorang ahli filsafat pada saat itu, yaitu namanya adalah Abu Nasir Al-Farabi. Jadi beliau ini memang orang yang sangat dihormati pada zamannya, bahkan tidak hanya dalam dunia Islam, tapi pun di dunia Barat beliau mendapatkan julukan juga. Jadi sangat terkenal juga di dunia Barat. Bahkan beliau ini sangat tersohor, terutama dalam mengkaji dalam bidang keilmuan Yunani. Dan ada yang mengatakan beliau ini digelari sebagai mu'alim asani. Dan kita pun mungkin ada yang tahu bahwa ada yang mendapatkan julukan mu'alim al-awal. Nah, mu'alim al-awal ini adalah julukan yang diberikan atau yang dinobatkan kepada Aristoteles. Jadi Aristoteles itu mendapatkan gelar guru pertama, sedangkan Al-Farabi ini dia mendapatkan gelar guru kedua atau mu'alim asani. Kenapa kok beliau mendapatkan guru kedua? Karena memang beliau ini dalam kajian filsafatnya sangat menonjol dalam bidang logika. Ya, beliau itu mampu menguraikan ilmu-ilmu logikanya yang sebelumnya itu sudah dirintis oleh Aristoteles. Jadi ada yang mengatakan beliau ini itu adalah translate-nya atau terjemahannya ilmu logika yang awal mulanya itu Aristoteles, itu diterjemahkan dengan mudah oleh Al-Farabi ini di dunia Islam. Dan yang kedua, beliau itu mampu mengkombinasikan pemikirannya antara Plato dan Aristoteles. Jadi kita mengenal bahwa corak pemikirannya Plato itu kan idealis atau idealisme, dan sedangkan pemikirannya Aristoteles itu adalah realisme. Jadi dua ide ini antara idealisme dan realisme itu sebelumnya itu saling bertarung atau saling terpisah. Nah, saat lahirnya Al-Farabi ini, beliau itu mampu menggabungkan dua pemikiran ini. Ini uniknya Al-Farabi. Dan sekaligus beliau pun juga dikenal mampu menggabungkan konsep pemikirannya Plotinus atau yang kita kenal sebagai Neoplatonisme
itu bisa dikomparasikan atau bisa digabungkan dengan Aristoteles. Nah, dari kombinasi yang digeluti oleh Al-Farabi ini, nanti belakangan beliau itu mampu melahirkan ide-ide yang baru yang hari ini nanti kita akan kaji. Dan yang terakhir, kenapa kok beliau itu dijuluki sebagai Al-Mu'allim As-Sani? Beliau itu kajian kefilsafatannya, terutama ilmu logika yang itu pernah ditulis di kitabnya kalau nggak salah itu Al-Ibaroh. Nah, beliau itu mampu menulis ilmu logika itu, dan belakangan nanti itu malah menjadi kajian-kajian para generasi setelahnya. Bahkan sampai ceritanya saat itu beliau mengarang kitab logika yang disebut kitab dengan nama Al-Ibaroh itu, ceritanya beliau itu masih muda. Ya, posisi masih muda sudah mengarang kitab logika, dan ceritanya kitab yang dikarang itu malah mengalahkan keilmuan guru-gurunya pada saat itu, terutama gurunya sendiri, yaitu Bishr Ibnu Al-Mata, orang Kristen yang ahli logika pada saat itu. Nah, itulah salah satu di mana beliau itu dijuluki sebagai guru kedua. Nah, kemudian kenapa kok kita mengkaji ini? Tentunya kita harus mengenali bagaimana beliau itu kiprah perjalanan karir kehidupannya. Jadi beliau ini dilahirkan di Iran kalau nggak salah. Jadi saat ini dikenal sebagai Uzbekistan. Jadi ada sebuah nama kota, namanya itu Al-Farab atau Farab. Nah, itu nama kota itu nanti dinobatkan sebagai namanya Al-Farabi itu sendiri. Kendati demikian, ayahnya Al-Farabi ini adalah orang yang menikahi seorang wanita yang itu asal Turki. Nah, jadi menikahi orang Turki. Waktu di Turki sana, ayahnya Al-Farabi ini ditugaskan menjadi tentara Turki. Nah, banyak sekali orang yang menganggap beliau ini pun juga orang Turki, tapi nggak ada masalah. Nah, beliau pun juga karyanya itu sangat banyak, terutama yang paling menonjol itu tentang pencari kebahagiaan, dan juga terutama adalah tentang negara atau Al-Fadilah Al-Madinah. Bahkan dalam riwayatnya itu, karya-karya beliau saat itu malah dipelajari oleh orang-orang Yahudi, ya. Jadi orang Yahudi itu berusaha mempelajari filsafatnya Al-Farabi, dan itu mereka berusaha menerjemahkan ke dalam bahasa mereka, yaitu adalah bahasa Ibrani. Bahkan ceritanya mulai di abad pertengahan bahkan sampai hari ini, karya-karyanya Al-Farabi itu masih utuh dan itu masih disimpan di perpustakaan Amerika. Nah, jadi beliau itu jasa keilmuannya itu tidak hanya berhenti di masanya, melainkan juga sangat ditekuni dan digeluti di dunia Eropa, bahkan di umat Islam sendiri pada saat ini. Bahkan ada cerita itu, karena saya menyebutkan tadi beliau karyanya itu sangat banyak, dan salah satu karyanya yang paling unik itu judulnya kalau nggak salah itu Al-Musikal. Nah, jadi ada cerita itu di Baghdad kalau nggak salah, itu seorang raja itu mengadakan sebuah pertemuan yang isinya itu seorang seniman-seniman yang ahli musik. Nah, di antaranya yang diundang itu adalah Al-Farabi. Jadi Al-Farabi di ruangan itu ada banyak yang yang menunjukkan keahlian musiknya. Al-Farabi itu malah heran. Maksudnya bahwa musik yang didengar Al-Farabi itu malah nggak ada nilai dan maknanya. Nah, pada saatnya itu Al-Farabi pun juga ingin menunjukkan musik yang sebenarnya. Nah, Al-Farabi ke depan dia menggunakan 3 metode. Jadi menggunakan ada metode kebahagiaan,
Jadi waktu menggunakan nada-nada kebahagiaan itu para hadirin semuanya itu ketawa-ketawa, bahagia, ceria dan lain sebagainya. Nah, ketika mereka sudah bahagia itu, kemudian nadanya itu diganti oleh Al-Farabi dengan nada sedih. Wah, ketika nada sedih itu dilantunkan oleh Al-Farabi, orang-orang yang mulanya itu bahagia kemudian itu menangis. Ya, kemudian itu menangis karena terbawa dengan nada-nada yang yang dilantunkan oleh Al-Farabi. Nah, karena semuanya sudah menangis, tiba-tiba nadanya itu diganti oleh Al-Farabi dengan nada yang sunyi dan senyap. Jadi Al-Farabi itu di sisi lain ingin mengerjai mereka. Jadi biar mereka itu tertidur di acara itu. Nah, saat para hadirin itu tidur, ceritanya Al-Farabi itu malah meninggalkan forum itu. Nah, itu salah satu menunjukkan bahwa beliau pun juga seorang ahli musik, walaupun juga dikenal sebagai seorang filosof Islam di era peripatetik. Kemarin kita sudah menyebut atau menyinggung apa itu peripatetik. Nah, kita sekarang mengkaji apa saja gagasan Al-Farabi. Oke, baik. Jadi menurut Al-Farabi sendiri bahwa filsafat itu adalah al-ilmu bi al-maujudat bima hiya al-maujudat. Jadi ilmu yang menyelidiki hakikat sebenarnya dari segala yang ada. Jadi filsafat itu kan mengkaji berbagai macam objek, ya kan? Misalkan objeknya itu manusia. Dalam kajian filsafat itu ingin menggali hakikat manusia itu apa. Ada yang mengatakan hakikatnya manusia itu adalah hati, termasuk yang mengatakan itu adalah Al-Ghazali. Ada yang mengatakan hakikatnya manusia itu adalah akalnya. Kalau misalkan manusia punya hati tapi nggak punya akal, itu seperti orang gila. Nah, banyak sekali perdebatan yang itu menyelidiki hakikat kemanusiaan. Ada juga yang menyelidiki alam semesta. Jadi alam semesta ini dijadikan objek penelitian atau kajian filsafat. Nah, kalau kita melihat era-era filsafat purba seperti Heraklitos, Armenides dan lain sebagainya, mereka kan mengkaji alam semesta. Nah, kemudian mereka berpikir, lalu bahan utamanya alam semesta ini apa? Atau hakikatnya alam semesta ini apa? Nah, pada masa itu ada yang mengatakan bahwa bahan utamanya alam semesta itu air. Ada yang mengatakan bahannya alam semesta itu adalah api dan lain sebagainya. Jadi filsafat itu mengkaji segala yang ada. Bahkan istilah segala yang ada ini sering sekali diucapkan di dalam dunia filsafat, ya kan? Bahkan adanya yang belum ada, adanya yang mungkin ada, adanya yang belum terjadi, adanya yang belum wujud, adanya yang nampak, adanya yang tidak nampak. Itu semuanya pun dikaji oleh filsafat. Coba kita misalkan memikirkan yang ada tapi tidak nampak. Itu kan filsafat sudah atau ilmu pengetahuan itu kan sudah selesai, ya kan? Segala yang ada tapi tidak nampak. Tapi filsafat itu mampu menjangkau di balik segala yang ada walaupun itu tidak nampak atau mungkin nggak ada. Nah, bahkan menurut Al-Kindi termasuk filsafat itu menyingkap tabir metafisika penciptaan. Ya kan, kalau kita membayangkan hari ini adanya alam semesta ini, ya kan, ini proses penciptaannya itu seperti apa? Apakah Allah itu menciptakan kun fayakun, tiba-tiba alam semesta itu ada, tiba-tiba tumbuhan itu ada, tiba-tiba manusia itu ada, dan lain sebagainya. Nah, menurut Al-Farabi bahwa lebih mudahnya filsafat itu menyelidiki segala apapun yang ada sampai ke akar-akar masalahnya atau sampai ketemu hakikatnya. Nah, itu pandangan filsafat menurut Al-Farabi. Oke. Tentunya kita setidaknya sudah mengenal apa itu metafisika. Tapi
seorang filosof itu, bahkan Al-Farabi sendiri gagasannya tentang metafisika itu tidak terlepas dengan gagasan-gagasan sebelumnya, termasuk itu adalah orang-orang Yunani. Bahkan orang-orang Yunani pada saat itu mengatakan bahwa alam semesta ini dengan segala bentuknya, ya kan, alam semesta ini dengan segala bentuknya yang ada ini diciptakan, ya, ini diciptakan dari yang tidak ada kemudian menjadi ada. Nah, ada istilah yang namanya creatio ex nihilo yang kemarin kita mengkaji Al-Kindi sudah kita bahas. Jadi Tuhan itu menciptakan alam semesta, yang alam semesta yang sebelumnya ada itu sebelumnya itu tidak ada. Kemudian Allah menciptakan, kemudian alam semesta itu ada. Jadi seperti halnya gambarannya itu seperti seorang tukang sulap, ya kan? Jadi tukang sulap itu kan awal mulanya itu kan mengkosongkan sesuatu, ya kan? Kemudian sesuatu yang kosong tiba-tiba itu menjadi ada. Nah, gambarannya seperti itu. Jadi alam semesta yang besar ini mulanya itu tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah melalui penciptaan. Berbeda dengan pandangan yang lain, bahwa alam itu diciptakan dari materi awal. Jadi alam ini itu diciptakan, itu ada bahannya. Nah, bahannya itu sifatnya itu abadi. Artinya bahwa alam ini tidak dicipta dari sesuatu yang tidak ada kemudian menjadi ada. Artinya kalau mengikuti pandangan yang kedua ini, alam semesta yang ada ini diciptakan yang awal mulanya itu ada bahannya. Bahannya itu abadi. Mungkin kita kalau memikirkan bahannya itu apa dan bahan itu abadi, mungkin kita menyebutnya itu Tuhan. Jadi kalau kita mengucapkan ini di wilayah umum bahwa alam semesta ini ada, bahannya itu adalah Allah, itu pasti kita sulit untuk menerima. Tapi saat itu pandangan itu sudah dikaji oleh para filosof. Gak mungkin alam semesta ini ada kalau itu gak ada bahannya. Contoh kecil, kita tidak menyamakan penciptaan Tuhan alam semesta dengan penciptaan dengan penciptaan manusia. Misalkan manusia menciptakan rumah, itu kan ada bahannya, ya kan, ada kayu, ada genteng, ada dan lain sebagainya, itu kan ada bahan utamanya. Nah, para filosof itu kalau dia menganggap penciptaan itu kalau nggak ada bahannya, rasanya itu nggak logis, aku nggak masuk akal. Nah, biar filsafat itu tentang penciptaan itu bisa dirasionalkan atau bisa dilogikakan, harusnya bahan dari alam semesta ini atau penciptaan wujudnya alam semesta ini harus ada bahannya. Nah, nanti ini pun juga digagas oleh Al-Farabi panjang lebar. Nah, kemudian dibalik itu Al-Farabi memang sangat gandrung mengkaji ide-idenya para filosof, terutama itu Plato. Jadi Plato itu memiliki pandangan bahwa di balik wujud alam ini itu ada alam ide, ya kan? Jadi menurutnya Plato itu adanya alam semesta ini itu ada alam ide, dan alam ide ini itu ide yang tidak bisa rusak atau sifatnya itu abadi. Contoh kecil, misalkan kita memikirkan bahwa di alam semesta ini ada perempuan yang cantik, ya kan? Kita melihat di depan kita ada perempuan yang cantik. Loh, kalau mengikuti pandangannya Plato, sebenarnya ide tentang perempuan yang cantik itu jauh-jauh hari itu sudah ada di kepala kita, ya kan? Akan tetapi menurut Plato, perempuan yang cantik yang kita lihat itu tidak sempurna, ya kan? Karena dia dia berada di ruang dan waktu, dan dia suatu saat akan berubah, ya kan? Artinya perempuan cantik itu tidak kekal dan tidak abadi. Akan tetapi perempuan cantik yang ada di dalam ide kepala saya itu sifatnya abadi, ya kan? Hari ini saya mengatakan perempuan cantik ada di dalam ide saya.
nanti ketika saya tua atau umur 60 tahun, 80 tahun, ide tentang perempuan cantik itu masih tetap ada dan itu tidak berubah. Nah, jadi Plato ini punya pandangan bahwa ide yang abadi itu adalah ada di alam ide yang sifatnya itu kekal dan abadi dan itu tidak berubah. Akan tetapi ketika ide ini sudah berbentuk atau sudah mau wujud, jadi ide itu sudah tidak sempurna. Jadi nanti ini sebagai salah satu inspirasinya Al-Farabi tentang yang namanya itu metafisikanya. Jadi kalau menganggap bahwa Tuhan itu ide, kalau kita merujuk dalam penciptaan tadi, Allah itu punya ide tentang alam semesta, walaupun di dalam dirinya Allah itu ada ide alam semesta yang sifatnya abadi, tapi ketika alam semesta ini sudah diciptakan, itu sudah tidak abadi atau sifatnya itu tidak sempurna. Nah, itu pandangannya Plato. Berbeda dengan Aristoteles. Aristoteles ini muridnya Plato yang juga belajar lama dengan Aristoteles. Dan Aristoteles ini paham betul apa itu ide gurunya itu sendiri. Jadi Plato itu dikenal sebagai aliran idealisme, kali Aristoteles itu dikenal sebagai realisme. Nah, pada saat itu Aristoteles itu tidak puas dengan gagasannya gurunya. Jadi Aristoteles menganggap idenya Plato itu tidak membuahkan apa-apa atau tidak menghasilkan apa-apa. Nah, sehingga Plato itu memecah dualisme Aristoteles itu memecah idenya Plato yang disebut idealisme itu dipecah menjadi dua, yaitu ada alam ide dan ada alam materi. Jadi kalau tadi hanya ide saja, nah di tangannya Aristoteles ide itu dipecah menjadi alam ide dan itu ada alam materi. Nah, jadi antara alam ide dan materi ini hakikatnya itu adalah satu kesatuan. Dia itu nggak bisa terpisah. Nah, bahkan di situ Aristoteles menyebutnya bahwa antara alam ide dan alam materi itu pasti memiliki matter dan form atau memiliki jiwa dan bentuk. Misalkan manusia itu memiliki matter, yaitu memiliki jiwa, dan manusia pun memiliki bentuk, yaitu form. Alam semesta ini juga memiliki form dan memiliki matter dan lain sebagainya. Nah, ini nanti juga yang menginspirasi gagasan-gagasannya Al-Farabi. Berbeda juga dengan Neoplatonisme. Jadi Neoplatonisme, tokohnya itu Plotinus, dia mengatakan bahwa akal adalah wujud yang paling jelas yang menyerupai Tuhan dari segala alam semesta. Jadi dia itu ingin menemukan sesuatu sebagai sebab pertama atau pencipta pertama. Tapi bagi Neoplatonisme, sesuatu yang pertama itu adalah akal. Nah, akal yang mungkin dalam pandangannya Plato itu disebut sebagai Tuhan, yang itu menjadikan alam semesta. Dan kemudian dari akal tersebut itu beremanasi. Jadi adanya akal ini kemudian itu melebur menjadi menjadi bahan-bahan tertentu, dan terutama di situ disebut menghasilkan jiwa. Jadi di antara gagasannya Plato yang lain itu beliau mengatakan bahwa jiwa itu ada tiga. Ada jiwa tumbuhan, kemudian ada jiwa hewan, kemudian ada jiwa manusia. Jadi jiwa yang paling rendah menurut Plotinus atau Neoplatonism itu adalah jiwa tumbuhan, yaitu sifatnya itu hanya bertumbuh, dia tidak punya pikiran, dia tidak punya perasaan dan lain sebagainya. Nah, ini nanti kalau teman-teman jeli itu gagasannya Neoplatonism ini banyak sekali dipakai oleh para sufi Islam, termasuk juga Ibnu Arabi, termasuk juga Junaid al-Baghdadi dan lain sebagainya. Jadi gambarannya ada di kotaan itu. Jadi akal itu ada idenya, jiwa di dalamnya itu ada pemahamannya, sedangkan jasad itu memiliki bentuk. Oke, coba kita lihat lagi. Nah,
dari pemikiran-pemikiran sebelumnya yang dipelajari oleh Al-Farabi itu, kemudian Al-Farabi itu mampu menggabungkan seluruh apa yang dia dapatkan, seperti halnya gagasannya Aristoteles, Plato, kemudian Neoplatonisme. Nah, di situ beliau menghasilkan suatu ide yang baru di dalam dunia Islam. Nah, menurut Al-Farabi bahwa alam itu tercipta melalui pelimpahan atau emanasi. Kalau teman-teman jeli, ya kan, emanasi yang disebut tadi sebelumnya itu adalah warisan dari Plotinus atau Neoplatonisme. Jadi kalau kita melihat pada emanasi soal penciptaan ini, sebenarnya kan di dalam Al-Quran itu kan hanya disebut kun fayakun, jadilah maka jadi sesuatu. Nah, tapi bagi seorang filosof, terutama Al-Farabi, itu penciptaan kun itu modelnya itu bagaimana, prosesnya itu seperti apa, kemudian hierarkinya itu seperti apa. Nah, di situ Al-Farabi itu mencoba menggalinya itu, dan beliau untuk menggali yang namanya istilah kun fayakun, yang prosesnya seperti apa, hierarkinya seperti apa, beliau itu mencoba menggali pemikiran-pemikiran orang Yunani, terutama Neoplatonisme yang kalau nggak salah itu orang Mesir. Nah, sampailah ketemu teori emanasi bahwa alam itu diciptakan melalui pelimpahan. Jadi gambarannya itu seperti ini, bahwa Allah saat itu katakanlah abadi, berdiri sendiri, qadim, kekal, esa, dan pada saat itu nggak ada sesuatu kecuali Allah. Belum ada manusia, belum ada alam semesta, belum ada malaikat, belum ada surga dan neraka. Nah, beliau Al-Farabi mencoba saat itu hanya Tuhan yang berdiri sendiri. Dan kemudian saat ini, mungkin dalam gagasannya Al-Farabi, saat ini itu ada alam semesta. Nah, adanya Tuhan yang saat itu dan sekarang itu ada alam semesta yang sudah wujud, itu prosesnya itu seperti apa. Nah, untuk memuaskan rasa ingin tahunya Al-Farabi itu, beliau itu menemukan bahwa ada proses penciptaan yang sifatnya itu melimpah. Jadi melimpahnya itu dari mana? Ya dari Tuhan itu sendiri. Gambarannya bahwa Tuhan yang saat itu sendiri, dia itu memikirkan dirinya sendiri, ya kan? Wah, misalkan aku ini maha indah, aku ini maha baik. Jadi Tuhan itu berpikir ke dalam, bukan keluar. Kalau kita hari ini kan berpikirnya kan sering keluar, melihat sesuatu yang ada di luar diri kita. Bahkan yang ada di dalam diri kita, termasuk diri kita kan rahasianya Allah yang itu harus digali, ya kan? Bahkan kalau kita jeli, rahasia Allah yang ada dalam diri kita itu kan suatu rahasia yang hari ini belum selesai, ya kan? Makanya kita kalau mengikuti teorinya Al-Farabi ini, kita itu jangan sibuk untuk melihat mengobjekkan keluar, tapi apa? Diri kita itu jadikan objek, jadikan penggalian sendiri untuk mengetahui kehebatan diri kita. Nah, sama halnya konsepnya Al-Farabi bahwa Allah itu yang berdiri sendiri, ya kan? Kemudian kok memikirkan ke dalam dirinya, dia menemukan bahwa aku ini maha indah, aku ini maha kuasa, aku ini maha adil dan lain sebagainya. Nah, dari pemikiran yang ke dalam dirinya itu kemudian itu keluar, ya kan, mengeluarkan sesuatu yang itu dipikirkan oleh Tuhan. Kalau kita merujuk dalam kajian studi Islam, penciptaan pertama, ya kan, itu kan suatu cahaya, ya kan, penciptaan pertama dari Tuhan itu kan suatu cahaya yang kita mungkin menyebutkan adalah Nur Muhammadiyah, ya kan, Muhammad atau Nabi Muhammad yang pada saat itu yang sifatnya itu belum wujud atau yang sifatnya itu masih cahaya. Sedangkan di Al-Quran sendiri Allah itu kan nur, ya kan, nur
atau cahaya. Jadi sangat ketemu kalau penciptaan pertama itu berupa cahaya Nur Muhammad, ya kan, artinya itu kan pelimpahan cahaya dari Allah. Nah, dari Al-Farabi ini dia melogiskan bahwa adanya penciptaan itu yang sifatnya itu emanasi, itu adalah hasil dari perenungan Allah itu sendiri dengan dirinya. Jadi itu Allah merenungi dirinya sendiri, ya kan. Kita kan boleh kita merenungi siapa kita mau kemana, kita itu siapa, apa yang kita inginkan, besok mau ngapain, cita-cita kita apa, dan lain sebagainya. Nah, gambarannya mungkin seperti itu. Sedangkan alam ini berasal dari wujud tunggal yang mesti ada, atau yang disebut wajibul wujud. Jadi adanya alam semesta ini yang sudah wujud atau yang sudah nampak, itu harus atau mesti ada yang mewujudkan, atau ada sesuatu yang tunggal yang menciptakan alam semesta yang itu keberadaannya harus wajibul wujud. Nah, jadi adanya itu keharusan ada, tidak boleh itu enggak ada. Nah, kemudian dari wajibul wujud ini itu menghasilkan sesuatu yang sangat beragam, yang sangat banyak, yaitu yang disebut mungkinul wujud. Jadi kalau wajibul wujud itu adanya itu wajib ada, kalau mungkinul wujud itu wajibnya itu mungkin. Kenapa kok disebut mungkin? Karena adanya itu tergantung wajibul wujud. Misalkan kita kan manusia ini kan termasuk mungkinul wujud. Jadi keberadaan kita hidup, kita bernafas, kita berpikir, kita bekerja, kita mengajar dan lain sebagainya, itu kan tergantung. Sedangkan keberadaan kita juga hari ini, kita kan gak bisa menyadari bahwa besok hari jam 3 kita kan tidak berani memastikan kita itu masih ada, ya kan? Atau mungkin tahun besok kita masih ada atau sudah tidak ada, kan kita tidak bisa meyakinkan itu. Makanya kita ini mungkinul wujud, tidak hanya manusia. Jadi sesuatu yang itu selain Allah itu sifatnya adalah mungkinul wujud, yang pasti akan berubah, yang pasti akan rusak. Dan satu-satunya yang itu tidak rusak, yang itu adanya harus ada atau wajib ada, itu yang disebut adalah Tuhan. Nah, itu dalam pandangan Al-Farabi. Mungkin ini tadi yang sudah kita bahas tentang idealismenya Plato, yang itu tidak berubah dan tidak rusak, yang sifatnya sempurna. Mungkin juga Al-Farabi terinspirasi dari gagasannya Plato yang disebut itu idealisme. Nah, menurutnya Al-Farabi bahwa akal murni itu berpikir tentang dirinya yang menghasilkan wujud pertama. Nah, ini yang agak saya bingungkan. Jadi tadi saya baca-baca itu fokus di sini. Jadi agak bingung. Jadi ada akal murni. Akal murni ini dia itu seperti halnya emanasi yang itu memikirkan dirinya. Ketika dia sudah menemukan dirinya, dia itu siapa, itu menghasilkan wujud pertama yang disebut itu maujud al-awal, yaitu Tuhan sebagai akal yang berdaya pikir tentang dirinya. Jadi Allah yang satu, yang esa, yang saat itu dia itu memikirkan tentang dirinya. Dari berpikir tentang dirinya, ya kan, ketika dia sudah memikirkan dirinya, lahir yang namanya wujud, ya kan, wujud pertama yang disebut itu al-maujud al-awal. Nah, gambarannya seperti ini. Jadi akal yang murni itu memikirkan ke dalam dirinya, lahir yang namanya wujud al-awal atau wujud pertama. Nah, kemudian dari wujud yang awal ini secara tidak langsung itu meluber melahirkan wujud kedua, ya kan? Wujud kedua ini secara langsung boleh kita sebut akal pertama. Nah, akal pertama ini pun tidak berhenti di situ. Dia itu memikirkan maujud al-awal, yaitu memikirkan Tuhan. Jadi akal pertama
atau wujud kedua itu dia tidak memikirkan dirinya, tapi dia memikirkan Tuhan, ya kan? Oh, Tuhan itu maha indah dan lain sebagainya. Dari pemikiran-pemikiran itu lahir yang namanya akal kedua. Akal kedua pun sama. Nah, itu versinya Al-Farabi. Nanti akal ketiga itu sama, akal keempat sama, sampai nanti akal 10 yang disebut itu akal fa'al atau wujud roh. Nah, tapi dalam gagasannya Al-Farabi ini, di akal 10 ini nanti lahir yang namanya bumi yang isinya alam semesta, bahan-bahan bumi seperti tembaga, seperti aluminium, seperti roh tumbuhan, roh iblis dan lain sebagainya. Tapi jangan salah, dari maujud al-awal ini, ya kan, itu sifatnya itu hierarkis. Jadi sifatnya itu melimpah. Jadi maujud al-awal, kemudian akal 1, akal 2, akal 3 sampai akal 10. Jadi ada perbedaan antara akal 10, akal 9 ke belakang sampai akal 1. Yang paling dekat kepada maujud al-awal atau yang disebut Tuhan itu yang memiliki banyak cahaya, karena posisinya itu berdekatan dengan Tuhan. Berbeda dengan akal 10 yang itu hierarkinya jauh atau emanasinya itu sudah jauh. Jadi gambarannya itu seperti halnya sinar matahari, ya kan? Sinar matahari semakin dekat dengan matahari, dia akan menemukan cahaya yang lebih terang karena posisinya lebih dekat matahari. Berbeda dengan yang posisinya itu jauh dengan matahari, ya kan? Contoh yang namanya seseorang misalkan ada di dalam ruangan, itu kan tidak menemukan cahaya matahari. Berbeda dengan orang yang ada di luar ruangan, dia akan menemukan cahaya matahari. Nah, sifat hierarkisnya, emanasinya Al-Farabi itu semakin jauh dari hierarki emanasi penciptaan, itu semakin gelap. Sifatnya itu semakin gelap. Oke. Itu tadi sekilas dari dari teori emanasinya Al-Farabi yang terinspirasi dari gagasannya Plato, Aristoteles maupun Plotinus. Sekarang kita masuk ke dalam hubungan akal dan konsep kenabian. Jangan salah, Al-Farabi ini termasuk filosof Islam yang masuk di dalam filsafat peripatetik. Jadi filsafat peripatetik itu uniknya bahwa itu mengkaji secara filosofis yang itu bisa ditangkap akal, yang itu tidak ada tidak ada faktanya. Seperti halnya tadi Al-Farabi tentang penciptaan, itu kan dia memakai akal rasional secara filosofis. Nah, itulah uniknya Al-Farabi, dan beliau itu sangat sangat mengedepankan akal rasio. Karena memang kalau kita berpikir kalau kita tidak punya akal, kita kan nggak ada nilainya kan, walaupun kita punya hati, ya kan, kita punya hati tapi nggak punya akal. Tapi coba dibalik, kita punya akal tapi nggak punya hati. Nah, coba kalian pikirkan itu. Nah, menurut Al-Farabi, akal itu punya dua jenis. Jadi ada akal praktis dan ada juga akal teoritis. Sedangkan akal praktis itu fungsinya itu menyelesaikan hal-hal atau sesuatu yang teknis atau sifatnya itu keterampilan. Jadi misalkan kok kita lapar, secara otomatis pikiran kita butuh makan. Kok sudah dewasa, sudah saatnya menikah, misalkan seperti itu. Kenapa kita harus kita harus membangun usaha, artinya kita harus butuh modal. Itu kan sifatnya teknis. Seperti halnya kok kita ingin menjadi sesuatu, misalkan seniman, kita harus menggeluti sesuatu itu biar itu menjadi keterampilan. Nah, itu hanya butuh dengan memakai akal praktis. Berbeda dengan akal teoritis.
yang itu membantu jiwa untuk mendapatkan inspirasi dan ilham. Itulah bedanya akal praktis dan teoritis. Katanya Al-Farabi, dari akal teoritis tersebut ia itu mampu menangkap konsep yang sifatnya itu non material. Kalau akal praktis itu nggak bisa. Berbeda dengan akal teoritis yang itu bisa menjangkau sesuatu yang itu tidak nampak. Nah, akan tetapi tidak banyak orang yang itu mampu menggunakan akal teoritis. Bahkan pandangannya Al-Farabi, yang mampu menggunakan akal teoritis itu hanya seperti halnya nabi maupun para filosof yang disebut sebagai akal intelektual, serta yang bisa berhubungan dengan akal faal yang sifatnya itu pemberian dari Tuhan. Walaupun demikian, Al-Farabi itu menyatakan bahwa antara nabi dan filosof itu berbeda. Jadi nabi untuk bisa berhubungan dengan akal faal itu adalah tanpa usaha, melainkan adalah pemberian dari Tuhan, ya kan? Contoh misalkan adanya wahyu, adanya sumber kebenaran dari Tuhan yang diberikan oleh nabi, itu kan bukan permintaan nabi, melainkan adalah itu anugerah dari Tuhan, atau sudah pilihan dari Tuhan untuk diberikan kepada nabi yang itu nanti didakwahkan kepada setiap manusia. Nah, nabi itu untuk berhubungan dengan akal faal itu sifatnya itu pemberian. Berbeda dengan para filosof. Filosof untuk bisa masuk ke wilayah akal faal itu mereka itu harus berusaha. Mereka itu harus bersungguh-sungguh merenungi, berkontemplasi dan lain sebagainya. Nah, itu disebutkan. Kendati demikian, hanya nabi yang mampu berhubungan dengan akal mustafad, maksudnya itu yang bisa berhubungan langsung dengan Allah. Nah, selain gagasan Al-Farabi tentang akal, beliau pun juga punya gagasan tentang kenabian. Jadi zaman itu sebelumnya Al-Farabi, termasuk ada seorang filosof, kalau nggak salah namanya itu Abu Bakar Muhammad Ar-Razi. Jadi Ar-Razi ini mengatakan bahwa sebenarnya manusia itu tidak butuh nabi, karena dengan akalnya, dengan pikirannya itu sudah mampu untuk menemukan kebenaran. Nabi kan diutus untuk menyampaikan kebenaran. Nah, pernyataannya Ar-Razi itu, kalaupun manusia itu dengan nalarnya kok dia mampu berpikir, otomatis dia itu akan mampu menemukan kebenaran. Contoh kecil begini, kita itu melihat seorang pencuri, ya kan, akal pikiran kita melihat seorang pencuri itu, kita menganggapnya bahwa pencuri itu pasti jelek dan pasti merugikan orang lain. Ya, walaupun kita sendiri itu mencuri, pasti kita itu kalau akalnya waras, kita itu menganggap apa yang kita lakukan itu salah, ya kan? Itu daya berpikir. Contoh kecil juga, bahwa orang yang zolim itu pasti jelek, ya kan? Walaupun Al-Quran itu tidak mengatakan itu, tapi kok akal pikiran kita mampu merenungi atau melogikakan bahwa orang zolim itu pasti jelek, itu akal itu sudah mampu menangkap itu, ya kan? Nah, bahkan sebelumnya, ini sebelum masuk ke Al-Farabi itu menemukan gagasannya Ar-Razi, menganggap bahwa manusia tanpa tuntunan wahyu atau tanpa petunjuk nabi, manusia dengan akal rasionya itu sudah menemukan kebenaran. Ini yang menjadikan Al-Farabi itu agak tersinggung mungkin dengan gagasannya Al-Farabi. Nah, dari situ Al-Farabi itu punya ide untuk untuk mengembalikan kemurnian kenabian. Jadi menurut Al-Farabi, kenabian itu suatu gelar kehormatan yang diberikan oleh Allah kepada hamba pilihannya. Nah, jadi membedakan
antara filosof dengan nabi. Jadi kalau nabi itu adalah bentuk gelar kehormatan yang itu langsung diberikan kepada Allah, kepada hamba yang sudah dipilihnya. Tapi kalau gelar filosof itu kan nggak ada yang memberikan kan. Bahkan Allah tidak memberikan gelar filosof. Bahkan Al-Farabi mengatakan bahwa manusia itu bisa berhubungan dengan akal faal, yaitu melalui dua cara. Pertama itu melalui penalaran, yang selanjutnya perenungan dan pemikiran. Nah, biasanya itu yang mampu melakukan ini itu adalah para filosof. Jadi merenungkan dengan penalaran, dengan pemikiran yang mendalam. Sedangkan yang kedua, untuk bisa berhubungan dengan akal faal itu adalah dengan imajinasi dan intuisi. Cara yang kedua ini hanya dapat dilakukan oleh para nabi. Nah, berbeda. Jadi sifatnya nabi untuk mendapatkan kebenaran itu adalah pemberian dari Allah. Sedangkan filosof untuk mampu berhubungan dengan akal faal atau akal mustafat, berhubungan dengan menemukan kebenaran yang sumbernya itu dari Tuhan, filosof ini jalannya itu harus dengan penalaran yang mendalam atau perenungan yang mendalam. Nah, itu perbedaan antara antara nabi dan filosof. Nah, ini yang unik. Jadi beliau itu dari gagasan tadi tentang kenabian, termasuk dengan para filosof yang itu mampu berhubungan dengan akal faal yang nantinya mendapatkan sumber kebenaran atau sumber cahaya kebenaran. Disitulah nanti beliau itu masuk ke dalam ke dalam politik. Nah, jadi belakangan dari situ nanti beliau mengarang suatu kitab yang judulnya itu Al-Madinah Al-Fadilah, jadi negara utama. Jadi gagasan tentang politiknya Al-Farabi ini sebenarnya itu terinspirasi dari gagasannya Plato, yaitu tentang negara yang ideal. Tapi kalau kita melihat gagasannya Plato itu, negara yang ideal itu yang memimpin atau yang menjadi raja itu seharusnya itu adalah seorang filosof. Nah, di situ nanti ada persamaan pemikirannya Al-Farabi dengan Plato, terutama tentang politik. Nah, jadi ceritanya kitab Al-Madinah Al-Fadilah ini dikarang oleh Al-Farabi saat dia itu di Baghdad. Jadi enggak langsung selesai di Baghdad, tapi dia juga hijrah ke Syam, kemudian hijrah ke Mesir. Jadi kitab ini diselesaikan Al-Farabi saat dia itu saat di Mesir. Jadi rilah kemana-mana dan menyelesaikannya itu di Mesir, walaupun nanti beliau wafatnya itu ada di Damaskus. Jadi menurut Al-Farabi bahwa tujuannya negara yang utama itu adalah kebahagiaan. Nah, dan untuk bisa menjadi suatu negara yang bahagia, seperti halnya yang diucapkan oleh Plato tadi, yang memimpin negara Al-Madinah Al-Fadilah ini, kalau menurutnya Al-Farabi, yang memimpin harusnya itu seorang nabi atau seorang filosof. Kenapa demikian? Karena seorang filosof atau seorang nabi itu yang mampu berhubungan langsung dengan akal faal atau akal mustafat, atau yang mampu berhubungan dengan sumber kebenaran yang itu dimiliki oleh Tuhan. Nah, itu uniknya Al-Farabi. Jadi kalau kita hari ini pemimpinnya itu enggak mampu menemukan kebenaran atau enggak cinta dengan kebenaran, artinya itu bukan termasuk negara Al-Fadilah. Walaupun demikian, kebahagiaan yang ada di Al-Madinah Al-Fadilah ini, kebahagiaan itu sifatnya tidak individual, melainkan sifatnya itu kolektif. Jadi kita tidak bisa
mengatakan kebahagiaan satu orang sedangkan orang lain itu tidak bahagia. Jadi maksud Al-Farabi, inti dari kebahagiaan itu sifatnya itu universal. Makanya beliau itu menganjurkan adanya kerjasama antara individu satu dengan individu yang lain di dalam suatu komunitas negara, itu saling kerjasama. Jadi misalkan kok saya mengetahui suatu kebenaran saya ini sifatnya harus kolektif, harus menyeluruh. Jadi harus ada yang namanya asosiasi, kerjasama antara satu individu dan individu yang lain, dan seluruh negara harus mengimplementasikan suatu kebenaran yang itu saya sampaikan. Nah, sedangkan kuncinya Al-Farabi untuk bisa masuk ke ke negara yang ideal itu, kuncinya yang pertama itu adalah priority. Jadi yang dimaksud itu adalah keutamaan. Jadi kita nggak akan bahagia kalau kita itu tidak tahu keutamaan. Tapi untuk kita bisa mengetahui keutamaan, kita itu harus punya pengetahuan, yaitu knowledge, ya kan? Oh, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus tidak saya lakukan? Itu kan kita butuh pengetahuan. Jadi ketika orang itu sudah tahu ilmunya, maka dia akan menemukan keutamaan itu sebagai kunci untuk menjadi negara yang bahagia. Nah, tidak berhenti pada keutamaan itu, tapi ketika keutamaan itu sudah didapatkan, harusnya keutamaan ini itu harus bisa dirasakan oleh semua orang yang ada di dalam negara itu. Nah, makanya yang mampu untuk mengaktualisasikan keutamaan kebenaran yang itu bisa menyeluruh di dalam suatu negara itu, yang semuanya merasakan kebenaran atau kebaikan, itu harus punya seorang pemimpin yang itu bisa langsung berhubungan dengan akal mustafat atau yang mendapatkan cahaya dari Tuhan. Jadi pemimpin yang mampu mengantarkan pada masyarakat yang bahagia secara kolektif. Kalau menurut Al-Farabi itu adalah pemimpin yang layak, itu adalah seorang nabi dan seorang filosof, karena dia itu mengetahui kebenaran dan mampu memberikan kebenaran dan sekaligus mampu menghidupkan kebenaran. Nah, kalau sudah demikian, maka puncaknya itu adalah akan menjadi masyarakat yang bahagia. Nah, disitulah yang diharap-harapkan oleh Al-Farabi pada saat itu, karena beliau melihat pada saat itu ada banyak sekali raja yang itu sifatnya tiran atau totalitarianisme atau ingin menang sendiri. Nah, itu salah satu idenya Al-Farabi tentang negara. Nah, ini sebagai antitesis dari negara idealnya Al-Farabi. Al-Farabi menggambarkan bahwa ada negara itu yang tidak bahagia. Nah, di situ beliau menyebutkan ada negara yang bodoh atau negara yang jahil. Mungkin masyarakatnya atau terutama pemimpinnya itu tidak cinta pengetahuan, atau kepemimpinannya itu tidak kompatibel, atau kebenaran yang yang diakui oleh pemimpinnya itu tidak bisa dirasakan oleh masyarakatnya. Jadi negara yang tidak mempunyai tujuan yang ideal. Jadi negaranya itu mau kemana, kepimpinannya atau rajanya itu mau kemana, itu nggak tahu. Arah nahkodanya atau kapalnya itu nggak tahu. Atau negara yang jahiliyah ini itu menganut ideologi yang salah, yang itu bertentangan dengan kebahagiaan. Bahwa sudah tahu jalan kebahagiaan itu adalah dengan berbuat baik kepada sesama. Tapi ideologi atau keyakinan masyarakat jahiliyah ini itu tidak demikian. Mungkin dia punya pandangan bahwa mencuri atau merampas hak orang lain atau merampok hak orang lain dan lain sebagainya itu malah dijadikan sebagai sumber kebahagiaan. Itu
Artinya apa? Negara jahiliyah ini itu menganut ideologi yang itu bertentangan dengan kebenaran atau yang bertentangan dengan kebahagiaan yang tadi sudah dikonsepkan oleh Al-Farabi tentang Al-Madinah Al-Fadilah. Dan ada juga menurut Al-Farabi itu Al-Madinah Al-Fasiqoh. Jadi masyarakatnya itu fasik, masyarakatnya suka minum minuman keras, atau pejabat-pejabatnya itu korupsi, dan juga pejabatnya itu memikirkan partainya, memikirkan kelompoknya sendiri dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebut sebagai negara yang fasik, atau negara yang tahu kebenaran tapi tidak mengakui bahwa itu suatu kebenaran. Tapi tujuannya mungkin itu apa? Untung untuk kelompoknya atau untung sendiri untuk dirinya sendiri. Dan ada juga Al-Madinah Al-Dolalah. Jadi negara yang masyarakatnya itu meyakini adanya kebahagiaan yang sejati, kendati mereka itu memiliki keyakinan yang salah dan mereka mengekspresikan melalui bentuk patung dan khayalan. Jadi ini gambarannya seperti halnya masyarakat Arab pada pra-Islam saat itu, mungkin gambarannya seperti itu. Jadi mungkin mengesahkan Allah, mengesahkan sesuatu yang punya kekuatan yang besar, itu malah diekspresikan dengan bentuk patung. Jadi patungnya disembah, patungnya diagungkan, atau orang-orang yang sudah mati diziarahi, diagung-agungkan, bahkan membuat khayalan yang itu bertentangan dengan kebenaran. Jadi itu adanya negara tiga jenis yang itu bertentangan dengan negara ideal yang digagas oleh Al-Farabi. Nah, karena tadi sudah menyebut negara yang ideal, yang tujuannya itu bahagia, otomatis butuh seorang pemimpin yang ideal. Jadi negara ideal tidak mungkin itu lahir menjadi negara yang ideal atau negara yang bahagia ketika tidak dipimpin oleh seseorang yang ideal. Nah, jadi Al-Farabi pun punya kriteria tentang seorang pemimpin. Jadi yang pertama itu ciri-cirinya seorang pemimpin itu harus fisiknya itu sempurna. Jadi punya tangan, punya kaki, punya punya telinga yang itu semuanya berfungsi semuanya. Jadi intinya seorang pemimpin yang ideal itu nggak boleh cacat, atau nggak boleh buta, atau nggak boleh cacat kaki dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, seorang pemimpin itu harus punya kecerdasan. Jadi akan absurd ketika seorang pemimpin itu punya kesempurnaan fisik tapi akalnya itu tidak didaya gunakan atau tidak memiliki kecerdasan, ya kan? Banyak manusia yang fisiknya itu sempurna tapi tidak banyak yang memiliki kecerdasan. Tapi seorang pemimpin yang ideal, dibalik dia punya fisik yang sempurna, dia pun juga harus punya kecerdasan dalam berpikir, dan juga dia harus mempunyai pemahaman yang baik. Jadi dibalik punya kecerdasan, dia pun juga punya pemahaman yang benar dan metodologis, dan pandai juga memberikan pemahaman kepada orang lain. Artinya bahwa kebenaran yang dia dapatkan itu tidak hanya berhenti kepada dirinya, melainkan kebenaran yang dia yakini itu bisa diberikan kepada orang lain, ya kan? Seperti halnya yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa kayak seperti priority, keutamaan itu kan tidak hanya berhenti pada satu orang, melainkan secara asosiasi atau secara kolektif. Artinya satu orang ini atau seorang raja, dia harus mampu memberikan kebenarannya atau keutamaannya kepada masyarakatnya, tidak hanya masyarakat satu, melainkan masyarakat yang banyak. Nah, kemudian ada juga seorang raja itu harus cinta terhadap ilmu pengetahuan. Jadi artinya dia itu nggak selesai dengan satu ilmu atau dua ilmu, dia haus dengan keilmuan, dan juga pandai bersosialisasi, kemudian berjiwa besar, zuhud, tidak rakus dengan dunia, tidak cinta dunia, dan juga cinta keadilan. Dan yang terakhir itu
benci kezoliman. Jadi seorang raja itu harus punya rasa keadilan, punya jiwa yang besar, yang sederhana, kemudian benci ketika melihat ada keadilan di negaranya. Nah, itulah 10 ciri seorang pemimpin yang itu disebut pemimpin yang ideal. Nah, yang terakhir, ini ada kata yang baik menurut saya dari Al-Farabi, yaitu he who speak well does not hear bad words from anyone. Jadi dia yang berbicara baik itu tidak mendengar kata-kata yang jelek atau kata-kata yang buruk dari siapapun, ya kan. Jadi kok kita itu kata-katanya baik, kata-katanya bijak, itu secara tidak langsung sebenarnya kita itu belakangan itu atau sebelumnya itu tidak pernah mendengar kata-kata yang buruk dari siapapun, ya kan. Tapi sebaliknya, kalau kata-kata kita jelek, apa yang kita keluarkan itu jelek, pasti kita sebelumnya sering mendengar omongan kotor-kotor dari orang lain. Makanya Al-Farabi itu mengingatkan kata-kata yang baik itu lahir dari pendengaran yang kita dengar itu sesuatu yang baik. Dan beliau pun juga mengatakan, if they would not fall in love, kill is not worthy of love. Jadi jika anak laki-laki tidak dapat jatuh cinta, perempuan tidak layak mendapatkan cinta. Nah, jadi seorang laki-laki atau anak laki-laki itu harus jatuh cinta. Biar apa? Perempuan itu bisa mendapatkan cinta. Tapi kok seorang anak laki-laki tidak dapat jatuh cinta, ya perempuan itu tidak layak mendapatkan cinta. Tapi hari ini kan kebalik, banyak sekali perempuan itu yang jatuh cinta dulu, baru laki-lakinya yang menerima cintanya. Ya, banyak perspektif. Yang terakhir, MN becomes a person thanks to the intellect. Jadi seorang manusia menjadi seseorang itu adalah berkat dari intelektualnya, berkat keilmuannya. Jadi kok kita menganggap kita itu seseorang dan kita menjadi seseorang, itu adalah berkat wawasan kita, berkat keilmuan kita. Tapi jangan salah, kok kita tidak mendayagunakan intelektual kita, tidak menggunakan akal kita, ya kita tidak menjadi manusia atau tidak menjadi seseorang. Nah, makanya di situ disebut kalau seseorang itu bisa menjadi seorang manusia itu bisa menjadi seseorang, itu adalah berkat intelektualnya, berkahnya dia tidak selesainya mencari ilmu pengetahuan. Nah, itu sedikit pengantar dari Al-Farabi, yaitu terutama tentang filsafatnya. Yang paling utama dan pokok tadi adalah tentang emanasi dan negara yang ideal. Jadi apabila ada tutur kata yang salah, ada apa yang saya sampaikan ada yang keliru, mungkin adalah keterbatasan saya dalam belajar dan cara saya dalam menyampaikan. Oke, begitu, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.